menyerang Dharmawangsa Teguh. Nah, tiba saatnya tadi pas mantu Airlangga tadi, pas pesta pora, mabuk-mabukan, bodok lenger begitu, setengah malam sikat. Ampun, sudah ketemu toh ini? Iya, sudah ketemu. Poin-poinnya tek kan sudah ketemu. Iya, jalurnya wis mengarah. Itulah sejarah Wengker itu kayak begitu. Yang paling awal begitu itu sejarah Wengker. Terus setelah itu eranya mana, Gus? Kediri. Setelah ini era Kediri ya. Setelah ini eranya begini dulu. Ini Airlangga berhasil menyerang kerajaan Wuratan atau Urawan ini, ya toh, menghabisi Raja Urawan Wisnu Prabawa, Raja Panuda, Raja Lewa, kerajaan-kerajaan kecil di bawahnya ini tadi berhasil dihabisi. Nah, ini kan menjadi wilayah taklukannya Airlangga kan begitu. Nah, itu kemudian ada orang dari Airlangga yang didudukkan di sini untuk menjadi raja bawahan di sini supaya wilayah sini bisa tetap dikontrol oleh Airlangga supaya tidak melakukan pemberontakan lagi. Itu jalan ceritanya. Nah, siapa tokoh yang ditaruh oleh Airlangga di sini? Nah, ini masih belum ketemu datanya. Sedikit-sedikit samar-samar sudah ketemu, tapi belum bisa saya sampaikan, kapan-kapan aja. Mengalami periode begini dulu. Baru nanti pindah zaman kerajaan Kediri. Airlangga, singkatnya, Airlangga setelah 1037, dia adalah Raja Jawa. Tunggal, tertinggi. Dia memberitahukan ke pihak internasional, dialah Raja Jawa. Ke pihak lokal, kerajaan kecil-kecil semua diberitahu, dialah Raja Jawa. Begitu. Terus Airlangga masa tua. Airlangga ini nanti wafat lengser ke Prabon itu 1042, jadi pendek. Berarti dari 1037 sampai 1042 dia sudah lengser ke Prabon. Dia mokso. Tapi arti mokso itu kan ini loh, ini mokso. Nah, mokso itu kalau kita mengartikan salah kaprah, mati sak rogo-rogone hilang. Padahal secara harfiah salah gitu. Lengser ke Prabon. Lengser ke Prabon. Itu mokso. Mokso lengser ke Prabon. Contoh ya ini, Airlangga kan menjadi raja ini. Tahta ini kemudian diberikan kepada anaknya. Dia masih hidup. Dia hidup di lereng gunung bertapa sampai mati, tidak lagi ngurusi pemerintahan. Dia menghabiskan hidupnya untuk laku rohani. Itu namanya mokso. Bergeser, meninggalkan mengurusi pemerintahan, tahta dan kekuasaan, bergeser mengurusi rohani. Itu namanya mokso. Itu kalau sekarang misalnya orang menjabat sebagai lurah, terus sebetulnya masa jabatannya masih ada, masih kurang 2 tahun atau 3 tahun. Dia menyatakan kepada masyarakat dan kepada pemerintahan birokrasi, surat-suratnya dilengkapi, dia mengundurkan diri. Nah, ini mengundurkan diri untuk tujuan laku rohani. Namanya lurah ini mokso. Orang kok mati sak rogo-rogo nggak begitu, hilang nggak rogo-rogo. Nah, itu 1042. Rupa-rupanya Airlangga 1043 mepet 1043, Airlangga harus masuk lagi ke pemerintahan lagi karena geger anaknya. Dia tidak tenang di dalam pertapaannya. Di laku rohaninya tidak tenang karena rupanya tahta diperebutkan anaknya. Nah, karena apa? Karena yang pertama, Airlangga mempunyai 3 anak yang utama, mempunyai 2 anak yang utama. Istrinya Airlangga itu 2. Istrinya Airlangga itu 2. Yang pertama adalah perempuan, anak barepnya itu perempuan, Sang Ramawijaya. Kalau di cerita Panji jadi Kili Suci, atau Songgolangit dari pasar Ponorogo. Itu ya. Kene iki musuh Airlangga pasarnya Songgolangit. Tak sanggup ya kok. Kene iki wilayah kene iki musuh Airlangga, pasarnya Songgolangit. Dan tidak paham sejarah. Kudune nggawe jeneng pasar, gawe jenenge anake Raja Wisnu Prabawa. Lah ini cocok. Tapi tidak apa-apa lah. Itu guyon aja. Nah, Sang Ramawijaya anak perempuannya ini nggak mau jadi raja. Dia memilih mengikuti bapaknya menjadi pertapa. Hidup laku rohani. Sehingga tahta ini jatuh ke anaknya yang adiknya perempuan ini. Namanya Sri Mapanji Garasakan.
Nah, Sri Mapanjigarasakan kan harus mau melanjutkan tahta dari bapaknya ini, Airlangga. Sayang sekali usianya masih muda. Iya. Karena Airlangga pelarian tadi kan masih muda dia. Sehingga dia, si anaknya Mapanjigarasakan ini nggak ikut penaklukan di sini, nggak ikut, dia masih balita. Gitu. Nah, rupa-rupanya Mas Eka, ada Airlangga ini punya adik laki-laki ipar. Jadi adik bojone saka Dharmawangsa Teguh. Dharmawangsa Teguh tadi kan punya anak perempuan dirabi Airlangga. Nah, si ikan mantan wedok mati. Rupa-rupanya ada anaknya Dharmawangsa Teguh yang laki-laki tapi masih kecil, lolos ikut Airlangga. Namanya Samara Wijaya. Samara Wijaya. Ya. Si Samara Wijaya ini ketika Airlangga ini lengser ke Prabon dan anak barepnya wedok itu tidak mau jadi raja, Samara Wijaya mengaku layak pantas untuk menjadi raja. Karena dia anaknya Dharmawangsa Teguh, lebih berhak. Sampean nih bahkan dia kepada Airlangga dia berani bilang begini, sampean kan mantune bapakku. Bapakku ini Raja Jawa, kudune sing pelanjut Raja Jawa saya Samara Wijaya, bukan Anda menantu. Nah, ini gegeran antara Mapanjigarasakan sama Samara Wijaya ini. Dengan Samara Wijaya gegeran ini. Nah, gegeran dua ini menyebabkan Airlangga harus kembali lagi ke pemerintahan dari laku rohaninya tadi. Diuruslah oleh Airlangga dua ini. Bagaimana cara mengatasi solusi ini? Solusi pertama muncul. Nah, berdasarkan rembukan dengan Nampu Narotama, usulannya begini, wes ngene supaya loro iki dadi raja kabeh, kek ora tukaran, sing siji didekekne Bali. Didekekne ngene Udayana ini. Wes siji dadekne raja Bali, siji dadi raja Jawa. Maka diutuslah Empu Barada, dulure Empu Narotama, diutus oleh Airlangga untuk kembali ke Pulau Bali, menanyakan apakah dari dua ini bisa dijadikan raja di Bali. Ternyata Raja Bali keseluruhannya menolak. Pulang melaporkan ke Airlangga, singkatnya begitu, ini sebetulnya panjang ceritanya. Tapi tak perpendek aja. Singkatnya terus Raja Bali semuanya menolak, ini pulang balik melaporkan kepada Airlangga, Pulau Bali tidak bisa diduduki oleh dua ini. Maka solusinya adalah terpaksa supaya dua anak ini tidak berperang, Pulau Jawa disigar jadi loro. Yang satu Pulau Jawa disigar jadi loro, barat dan timur. Batasannya itu kalau sekarang manut ini Sungai Berantas keluar. Lah etane Sungai Berantas itu untuk etane Kali Berantas sebelah timurnya itu untuk Mapanjigarasakan, sebelah baratnya untuk Samara Wijaya. Jadi raja semua. Nah, ini nanti ditiru perjanjian Giyanti. Antara Mangkunagaran ya. Nah, terus dua anaknya ini nanti sudah disigar begini masih perang juga. Sik geser, perang. Tuh. Jadi ini panjang ya ceritanya begitu. Nah, di masa ini yang barat Samara Wijaya, yang timur Mapanjigarasakan, perang terus kan. Pertanyaannya, kerajaan Murawan. Ini tadi yang ditaklukkan sampai berdarah-darah oleh Airlangga ini ikut mana? Otomatis ikut Samara Wijaya. Iya. Kan gitu. Karena Kulon Kali lah. Karena Kulon Kali, otomatis di sini menjadi bawahannya Samara Wijaya, bukan bawahannya Mapanjigarasakan. Tuh. Nah, ini sampai dua-duanya ini nanti menerbitkan prasasti. Samara Wijaya menerbitkan prasasti, Mapanjigarasakan menerbitkan prasasti, podo-podo golek bolon terus perang. Airlangga sudah cuci tangan, wes. Saya sudah berbuat untuk kalian sebaik-baiknya, mewariskan kepada kalian sebaik-baiknya. Adapun kalian kok masih berperang, yaitu dosa lainnya opone urusannya kalian. Saksirmu, urus-urusan dewa gitu. Nah, ini setelah itu Airlangga cuci tangan wis hilang mokso. nggih. Nah, kisah selanjutnya adalah pertempuran antara dua pihak ini saling mengalahkan begini. Yang Samara Wijaya itu berpusat di nanti bergeser sampai di Kediri Ndoho. Yang Mapanjigarasakan berpusat di Kahuripan Jenggala Surabaya Sidoarjo.